Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Dulu ya. Jadi gini, di balik keindahan Gunung Merapi tersimpan juga energi panas dan tekanan yang luar biasa besar, yang sewaktu-waktu bisa juga menjadi letusan yang besar. Namun ternyata hal ini bukan hanya tentang fenomena bencana alam saja, tapi juga tentang proses ilmiah yang sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, hal itulah yang akan kita demonstrasikan pada kali ini, yaitu tentang letusan Gunung Merapi ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan kami, perwakilan dari kelas 22, akan mendemonstrasikan letusan Gunung Merapi ini. Perkenalkan, nama saya Olan Mortavia, biasa dipanggil Cia. Nama saya Muhammad Adi Mas Adha. Nama saya Lukman Majid. Oke, saya akan menjelaskan definisi dari Gunung Merapi. Oke, Gunung Merapi itu adalah struktur geologis berupa lubang atau rekahan pada gerak bumi. Nah, pada saluran ini, magma di dalam bumi, material, terus sama gas, itu meletus keluar ke permukaan. Nah, lalu material yang keluar dari Gunung Merapi ini menumpuk, lalu mereka membentuk yang namanya struktur kerucut yang ada pada Gunung Merapi. Oke, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa itu bedanya gunung berapi dengan gunung tektonik. Gunung tektonik itu gunung biasa. Jadi gini, gunung tektonik itu tabrakan antara kulit bumi. Jadi saat kulit bumi bertabrakan, dia itu akan menunjang ke atas hingga melipat. Analoginya seperti ini. Ketika kamu menyatukan ujung dua karpet, lalu kamu menyatukan ujung itu ke tengah, dia pasti tengah-tengahnya akan mengerut hingga melipat. Kurang lebih analoginya seperti itu. Berbeda dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi itu retakan pada gunung yang di bawahnya terdapat dapur magma terjadi ketika erupsi. Jadi analoginya tuh seperti kue lapis. Kalian tahu kan kue lapis itu di bawahnya itu ada kue, dan kue itu ibaratnya sebagai gunung, dan krimnya itu diibaratkan sebagai lava. Jadi ketika gunung itu erupsi, material-material akan terus menumpuk. Proses itu, siklus itu terus berulang selama ribuan tahun, yang akhirnya membentuk Gunung Merapi yang megah. Jadi perbedaannya itu simpel, yaitu tidak adanya dapur magma. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait reaksi kimianya. Oke, saya akan menjelaskan tentang simulasi yang Gunung Merapi ini yang akan kita lakukan. Oke, jadi bahan-bahannya pertama itu ada cuka yang 150 ml, terus ada baking powder atau yang bisa disebut sebagai soda kue, lalu ada sabun, tapi di sini kita pakai sabun cair, gitu kan. Nah, habis itu ada pewarna makanan. Nah, lalu ini kita pewarna makanan, cuka dan juga sabun cair ini kita satukan, gitu kan, kita aduk menjadi satu kandungan. Ya. Lalu kita akan memasukkan cairan ini ke dalam meletus yang telah kita buat. Oke, jadi setelah kita masukkan tadi yang larutan cuka itu, sekarang kita akan masukkan lagi baking powder. Dikocok lagi. Merapi yang kita sudah siapkan tersebut, dan kita akan lihat reaksi apa yang akan terjadi saat baking powder dicampur dengan cuka tersebut. Oke, sekarang akan
dijelaskan lagi terkait reaksi kimianya oleh Lukman, yang lainnya boleh melihat dulu. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang kayak kandungan apa yang bisa bikin jadi kenapa meletus, terus reaksi kimianya apa, dan sebenarnya apa ya yang terjadi. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian pada nggak tahu, cuka itu sebenarnya mengandung yang namanya asam asetat atau yang bisa disebut CH3COOH, dan sebenarnya soda kue itu mengandung yang namanya natrium bikarbonat atau yang bisa disebut sebagai NaHCO3. Nah, saat soda kue dan cuka tersebut digabungkan, mereka itu akan terjadi yang namanya pertukaran ion. Nah, saat mereka terjadi pertukaran ion, mereka itu membentuk yang namanya sebuah senyawa baru, seperti misalnya natrium bikarbonat yang awalnya NaHCO3 itu berubah menjadi H2CO3 atau yang bisa disebut sebagai asam karbonat, dan asam asetat yang awalnya CH3COOH berubah menjadi CH3COOH-Na atau yang bisa disebut sebagai natrium asetat. Oke, sekarang Lalu nih saat asam karbonat ini terbentuk, yaitu menjadi tidak stabil. Lalu akhirnya mereka itu terurai dan terbentuklah yang namanya H2O atau air, dan lalu karbon dioksida atau CO2. Nah, gas CO2 yang di dalam gunung tersebut yaitu terperangkap karena sabun dan volume dalam botol tersebut. Nah, lalu saat mereka ingin keluar, mereka tuh akhirnya membuat busa yang melimpah. Jadi saat gunung itu meletus, busa yang keluar banyak dan itu yang menjadi terbentuk namanya lava. Oke, sekarang di sini aku mau jelasin erupsi Gunung Merapi di Gunung Merapi yang asli. Kalau di Gunung Merapi yang asli itu tuh lebih ekstrim, lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi, karena dia melibatkan suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi juga dengan gas-gas beracun yang semacamnya. Jadi seperti yang udah aku jelasin tadi, di Gunung Merapi itu ada yang namanya dapur magma. Dapur magma itu bersuhu sangat tinggi, berkisar dari 700 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Nah, di dalam dapur magma ini ada yang namanya intrusi magma, yaitu adalah pergerakan magma di dalam permukaan bumi. Nah, magma ini tersendiri itu mengandung lelehan cair, gas, kristal padat, dan logam mulia lainnya. Lalu gimana sih proses magma itu bisa keluar? Jadi proses magma itu bisa keluar gara-gara perbedaan massa jenis dengan tekanan gas yang tinggi. Jadi magma itu sifatnya cair dan sangat-sangat panas, yang menyebabkan massa jenisnya tuh rendah dibandingkan batuan di sekitarnya. Karena magma itu tuh, karena magma dan kandungan di dalamnya tuh ingin terus meluap. Karena itu jadi seperti ini, analoginya seperti kalian tahu botol soda kan? Botol soda itu ketika dikocok sangat kuat, saat tertutup, gasnya terlalu tenang di dalamnya. Tetapi ketika dibuka, dia akan meluap ke atas. Nah, itu diakibatkan karena tekanan gasnya yang turun drastis, sehingga gasnya itu meluap ke atas dengan sangat cepat. Makanya itu kenapa bisa terjadi erupsi ya, karena itu ya, karena tekanan gasnya turun drastis, akhirnya gasnya meluap dengan sangat cepat. Nah, ketika mereka meluap ini, ada yang namanya peristiwa exsolution atau gas-gas yang terkandung dalam magma itu melepaskan dirinya secara agresif. Jadi exsolution ini tuh singkatnya kayak pelepasan gas yang terkandung dalam magma atau terlarut dalam magma secara agresif. Nah, mereka akan keluar melalui kawah gunung atau kawah utama. Bisa juga seperti lewat celah-celah atau kawah samping, atau bahkan mereka keluar melalui pipa kepundan tersendiri. Jadi pipa kepundan tersendiri itu pipa yang bisa menuju langsung ke dapur magma. Jadi gitu ya. Nah, terus mereka ngeluarin apa sih? Nah, mereka ngeluarin 3 material nih. Material padat, cair, dan juga gas. Material padat itu tersendiri itu mengeluarkan lapili atau kerikil. Bom vulkanik itu gumpalan lava yang berukuran kurang dari 64 mm atau 2,5 inci. Dan batuan pijar adalah seperti yang sudah kita belajar geografi kelas 10, batuan basalt dan andesit serta abu vulkanik. Lalu material cair ada lava lahar. Ada lahar atau material gasnya ada H2O, air, karbon dioksida, sulfur, dan hidrogen sulfida. Serta perbandingan yang erupsi yang asli dengan yang gunung yang asli dengan simulasi apa sih? Kalau simulasi dia, oke, itu aja. Itu menurut aku juga udah cukup sih kalau mereka. Oke.
Jadi itu penjelasan singkat dari kelas 10-2 terkait tentang erupsi Gunung Merapi. Ya itu saja, nggak ada pertanyaan, nggak ada sesi tanya jawab juga. Oke, sekian dari kelas 10-2. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.